Ya, masih bersama saya Kang Handri Ramadan dan saya Dok Mami Yasmin. Mami Yasmin di acara Gesah Sehat Ambi Yasmin. Oke, Yasmin Hospital. Nopiain. Termasuk alat-alat iki sajane paran gitu ya. Rehab medik tapi koyo wong arep nge-gym yo. Supaya nggak salah kita. Ini sebenarnya alat untuk apa ini ya? Kita panggil yang bau reso aja. Oh, bau reso. Iya. Takut aku nanti. Jadi yang memang orang yang sangat memahami seluk-beluk. Seluk-beluk di sini. Oke. Yang aku tuh penasaran, yang tadi disebut-sebut sama Bu Ana tadi. Aku kalau Mas Joko, aku jadi inget lagu. Mas Joko. Kalau gitu kita langsung saja panggil saja Mas Joko. Yang tadi udah disebut-sebut sama Bu Ana ya. Lagunya. Mari Mas Joko. Masuk. Iya, ini dia Mas Joko ya. Rupanya masih terlihat ya? Joko ya. Alhamdulillah, padahal sudah berdua ini. Anak walaupun 5 tetap Joko. Nah ini ya, Joko forever. Makanya kasih nama anak Anda Joko. Makanya ya? Tadi Bu Ana itu begitu luar biasa ya. Apa Mas Joko, apa Mas Joko? Mas Joko, ini kita penasaran nih ya. Ini dengan alat-alat yang ada di ruang rehab medik ini kan banyak macamnya. Tapi ini ada salah satu alat yang cukup menonjol juga ya. Ini kayak alat orang biasanya nge-gym gitu kan. Ini apa sih namanya ini Mas? Ini treadmill Mbak. Jadi treadmill ini biasanya digunakan untuk pasien-pasien pasca pemulihan stroke, untuk memperbaiki pola jalannya, kemudian pasien pasca tidak olahraga, untuk pemulihan otot, pemulihan kedaya tahan tubuh kayak gitu. Salah satunya seperti itu. Iya. Jadi kalau boleh ini semua alat di sini ini memang diperuntukkan untuk memperbaiki fungsi-fungsi tadi ya. Iya, untuk meningkatkan yang lebih pastinya. Ini kalau boleh tahu alat yang paling ini apa ini? Ini ada tangga-tangga. Ini salah satunya alat untuk membantu latihan pola jalan untuk pasien-pasien post stroke. Gitu. Jadi dokter mungkin dicobain. Ini ya. Kan jadi termasuk gimana caranya? Kalau Anda kan post power syndrome. Jadi jalan gini aja Mas ya. Iya, jadi nanti pasien kita suruh jalan ke sini, kemudian kita koreksi titik-titik mana yang belum pas, kita nanti kita betulkan, kemudian nanti secara perlahan tujuannya untuk mengoptimalkan supaya sisa stroke-nya tidak kelihatan. Gitu. Iya. Terus di situ ada kayak cermin itu ya, besar di situ. Nah, itu apa Mas? Cermin yang di situ tujuannya untuk koreksi postur. Jadi pada saat latihan pasien bisa melihat langsung, bisa ke sana dokter. Jadi bisa melihat langsung postur tubuhnya itu, misal pada saat berdiri itu benar atau enggak kayak gitu. Termasuk posisi gitarnya udah bener apa? Iya, kayak gitu. Berkaca dulu dong. Jadi memberikan efek koreksi langsung pasien pada saat latihan kayak gitu. Lalu alat apa lagi Mas Joko? Nah, yang ini sepeda statis, biasanya digunakan untuk pasien-pasien dengan keluhan nyeri lutut, untuk pemulihan pasca cedera otot, biasanya kayak kasus-kasus cedera olahraga, pada kasus olahraga yang futsal biasanya. Jadi untuk pemulihan. Satu lagi itu Mas Joko, dokter kayaknya perlu duduk di situ ya. Itu kayaknya apa, untuk pembentukan otot atau bagaimana? Susah gitarnya Mbak Mami, susah. Kalau yang itu apa itu Mas Joko? Kalau yang ini lebih banyak sekali fungsinya. Jadi kita tergantung dari kita yang mau training di mana. Di sini bisa untuk otot-otot grup, mulai lengan atau tangan, terus kaki juga bisa. Jadi ini lebih komplit untuk perangkat, cuman bisa per spesifik kayak gitu. Kayak gitu. Ya, ternyata banyak ya. Banyak. Termasuk ada satu ruangan khusus. Ruangan khusus yang memang untuk anak-anak. Itu isinya apa aja Mas Joko? Cerita aja. Nah, kalau untuk yang di ruangan terapi anak-anak itu suatu tempat di situ banyak sekali fasilitas untuk menunjang optimalisasi tumbuh kembang anak kayak gitu. Semisal ada anak-anak yang mungkin tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan usianya. Jadi dengan adanya media yang di ruangan tersebut diharapkan bisa menstimulasi sekaligus sambil bermain. Jadi terapinya
tidak memboseni kayak Apa gitu. ada kayak semacam bola-bola atau permainan anak? Oh, komplit dokter. Ada Komplit. ayunan, ada bola. Jadi kita akan lihat gambar-gambarnya Ya, di sini sambil nanti lihat ya. nanti akan muncul gambarnya. Muncul juga nih. Kalau boleh tahu itu ada juga alat-alat yang di meja itu apa itu ya Mas Joko? Nah, kalau untuk yang ada di meja itu lebih tepatnya ke Mas Eris saja. Oh Mas Eris. Udah bidang-bidang sama kita. Kalau itu ke okupasi terapi, Siap. kalau yang tadi lebih ke fisioterapi. Oke, kalau gitu kita ketemu sama Mas Eris dulu ya Dok ya. Terima kasih loh Mas Joko. Sama-sama, Bo. Jaga suara. Ternyata di sini sudah ada Mas Eris. Iya, Tapi Bu. di sini tulisannya Junantia. Yang benar siapa? Eris nama panggilan. Oh, Ini nama lengkap. Nickname-nya Eris. Kayak misalnya Dokter Handri, nickname-nya adalah Irama. Ya, ini apa aja ini? Nah, alat-alat ini apa? Mas? Lucu-lucu ya. Apa ini? Kok bulu-bulu? Ini di sini beberapa peralatan okupasi terapi, Bu. Nah, di okupasi terapi kita melatih Okupasi terapi itu cuma ada di Yasmin Hospital ya? Saya dengar begitu Iya. dari Dr. Yasmin juga. Oh, oke. Ya. di okupasi terapi kita itu melatih aktivitas fungsional untuk pasien. Contohnya kayak alat gini. Ini kok kayak main-main gitu sih? Iya, Bu. Untuk ini itu untuk melatih pola pasien menulis. Oh iya. Jadi jika pasien masih bekerja, Mm-mm. contohnya kayak guru kan aktivitasnya Menulis. paling banyak kan menulis. Iya. Kita ngelatih untuk Coba tulisanmu kan jelek, Mas. Coba di Jadi tangan dicoba. dimasukkan begitu di Iya. dalamnya. ini untuk melatih pola. Itu biasanya Pola pasiennya bagaimana jari-jarinya. yang harus melakukan? Kebanyakan pasien stroke. Oh. Pasien stroke. Terus, Terus- ini kok kayak parutan kelapa ini ya? Ini Jangan untuk belakangin kamera dong. Kok masih Ya. belum in. Oke. kalau ini untuk itu, Dok. Melatih pengembalian kepekaan di di kulit gitu. Jika Jadi apakan? Caranya gimana? Caranya gimana? Jadi pasien nanti disuruh tutup mata, Ya. kita dites, kita mengetes pasien. Ini kan ada tekstur yang kasar sama tekstur yang lembut. Oh gitu. Biasanya kalau pasien stroke itu kan beberapa ada yang mengalami pengurangan rasa kepekaan. Nanti kita dites pakai ini. Sampai kayak gitu ya. Asal mas-masnya ini nggak iseng ya, Ya. diganti paku-paku gitu. Jangan. Masa mungkin. Kalau yang itu Ya, kayak enggak lah. kayak apa mainan anak-anak itu? Heeh. Ini untuk melatih pola genggaman juga, Dokter. Jadi ada yang seperti kerucut. Jadi pada saat kita bermasalah, mungkin bagi kita yang tidak bermasalah hal seperti ini Iya, apaan sih begitu ya. Tapi bagi mereka yang waktu itu mengalami masalah pada motoriknya, hal yang kayak gini mungkin agak susah juga Ya, dilakukan. iya, benar, Bu. Makanya perlu dilatih. Termasuk ini itu tuh genggam-genggam. Ini untuk genggaman, lebih ke otot genggaman. Iya. Oke Mas Eris, banyak banget ya alat-alat di sini ya, yang mungkin juga bentar, untuk ini ada menunjang can- bagaimana kesembuhan. Cantolan itu ya, cantolan Oke. apa namanya? Mm-mm. Jemuran itu ya? Iya. Itu kenapa Itu kok untuk cantolan apa itu? jemuran ada Kok di sampai ke sini? sini? Ini Apa? itu untuk Bukan melatih. kita ketika kalah waktu Jangan-jangan main punya remi saya itu dicepitin gitu. hilang di rumah, dibawa ke sini. Apa itu Mas Eris? Nah, biasanya pasien stroke itu kan dia ada masalah pada genggaman. Sehabis kita memperbaiki ke genggaman, nah, kita melatih ke gerakan gini, Bu. Gerakan penjepit. Biar dia ada Pinch. biar Oh iya. Oh, iya, Lalu iya. oh gitu. Bahkan bagian stroke Nah, ini Loh. untuk bekal pasien menggunakan baju. Oh, Jadi ke aktivitas ngancing-ngancing. fungsional, Oh, oke, mengancingan oke. baju gitu-gitu. Ya. Berarti pemirsa kalau misalkan punya banyak jepitan di rumah, jangan dibuang. Iya. Ada gunanya. Kalau misalkan bingung mau kemana, bawa ke sini aja. Oke Mas Haris, terima kasih. Sama-sama, Bu. Ini juga Dokter pengetahuan Zara. bagi kita semuanya. Luar biasa hari ini. Jadi memang banyak sekali peralatan-peralatan yang ada di Poli Rehab Medik Rumah Sakit Yasmin yang kesemuanya berfungsi untuk memperbaiki. Tadi Dokter Yasmin Perbaiki menyampaikan fungsi. memperbaiki fungsi terutama bagi mereka-mereka yang mengalami sakit tertentu sehingga fungsi-fungsi yang ada dalam tubuhnya tidak bisa optimal. Dan Perlu dapat pelatihan. diharapkan dapat kembali seperti sedia. Iya, kala. sayang sekali obrolan kita ini nggak bisa berlama-lama lagi ya Dok ya. Iya. Mas Eris terima kasih. Salam Sama-sama, buat semua Bu. teman-teman Iya. yang ada di Poli Rehab Medik, sukses selalu dan terus Mungkin, semangat. Amin. mungkin bisa disebutkan Harus dibilang dulu. semangat loh. Namanya aja mungkin teman-teman yang di sini siapa aja? Tadi ada Mas Jaka. Ada Mas Jaka, ada
Mbak Sukas, Mbak Sukas, ada Mbak Maya, Mbak Maya, sama Mbak Anjar. oh Mbak Mbak Anjar. Sukas itu kayak nama penyanyi ya? Sukesi Elvi ya. Sukaisi. Elvi Sukaisi. Mungkin nama lengkapnya adalah Elvi Sukasi. Ah, mungkin. itu Panggilannya Sukas ya. Oke. Semuanya lu hubungi nama yang itu aja ya. Heran banget ya. Oke. Deh kalau gitu sampaikan salam saya untuk teman-teman, tetap Iya, Ibu. semangat karena mereka menghadapi pasien-pasien yang memang butuh kesabaran, Betul. kadang butuh waktu yang lama untuk bisa mengembalikan kembali fungsi tubuhnya begitu ya, Dan Dok ya. juga kepercayaan. Kepercayaan dirinya. Dan kita tidak bisa berlama-lama lagi, Dokter, untuk obrolan kita hari ini ya. Terima kasih kita ucapkan buat semuanya saja, terutama teman-teman yang ada di Polri Rehab Medik yang sudah menyediakan tempat untuk kita ngobrol-ngobrol di sini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan terus acara Kisah Sehat Ambi Yasmin di mana saja itu, Dok? Di Osing Channel, Ya. sebuah saluran resmi di Kota Banyuwangi. Ya. Ada juga di channel YouTube dari Rumah Sakit Yasmin. Oke. Ada juga di akun Instagram Yasmin Hospital, di Ya. Twitter dan juga di Facebook tentunya. Oke, dan tentu saja kita berharap obrolan kita benar-benar bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kalau Insya gitu Allah. kita pamit undur dulu. Terima kasih. Yang jelas kita akan selalu hadir di acara Kisah Kisah Sehat Sehat Ambi Ambi Yasmin. Yasmin. Yasmin Hospital. Oh, no way.